Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erlis Diaraningrum dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai stakeholder theory, yaitu teori stakeholder adalah teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan bertanggung jawab menurut Friedman and Reed pada tahun 1983. Stakeholder merupakan semua pihak baik internal maupun eksternal yang mempunyai hubungan yang bersifat mempengaruhi maupun mempunyai hubungan yang bersifat tidak mempengaruhi, yang bersifat langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan. Batas stakeholder tersebut mengisyaratkan bahwa perusahaan hendaknya memperhatikan stakeholder, yaitu karena mereka adalah pihak yang dipengaruhi dan mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung atas aktivitas serta kebijakan yang diambil oleh perusahaan. Jika perusahaan tidak memperhatikan stakeholder, bukan tidak mungkin akan menuai protes dan dapat mengeliminasi legitimasi stakeholder. Dalam mengembangkan stakeholder theory, Friedman and Reed pada tahun 1983 memperkenalkan konsep stakeholder dalam dua model, yaitu yang pertama model kebijakan dan perencana bisnis, dan yang kedua yaitu model tanggung jawab sosial perusahaan dari manajemen stakeholder. Pada model pertama, fokus adalah mengembangkan dan mengevaluasikan persetujuan keputusan strategi perusahaan dengan kelompok-kelompok yang didukung diperlukan untuk kelangsungan usaha perusahaan. Dapat dikatakan bahwa dukungannya dalam model ini stakeholder theory berfungsi pada cara-cara yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola hubungan perusahaan dengan stakeholdernya. Sementara dalam model yang kedua, yaitu perencana perusahaan dan analisis, diperluas dengan memasukkan pengaruh eksternal yang mungkin berlawanan bagi perusahaan. Kelompok-kelompok yang berlawanan yaitu termasuk badan regulator atau government dengan kepentingan khusus yang memiliki kepedulian terhadap permasalahan sosial. Dan di sini menurut Ghazali and Carey pada tahun 409, teori stakeholder merupakan teori yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat kepada seluruh stakeholder, pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analisis, dan pihak lainnya. Kelompok stakeholder inilah yang menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan untuk mengungkap atau tidak suatu informasi di dalam laporan perusahaan tersebut, yaitu tujuannya untuk teori stakeholder adalah untuk membantu manajemen perusahaan dalam meningkatkan penciptaan nilai sebagian dampak dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan menimbulkan kerugian, meminimalkan kerugian yang mungkin muncul bagi stakeholder. Yaitu meskipun stakeholder teori mampu memperluas persepsi pengelolaan perusahaan dan menjelaskan dengan jelas hubungan antara perusahaan dengan stakeholder, teori ini memiliki kelemahan. Gray et al. Pada tahun 1997 mengatakan bahwa kelemahan dari stakeholder terletak pada fokus teori tersebut yang hanya tertuju pada cara-cara yang digunakan perusahaan dalam mengatur stakeholdernya. Perusahaan hanya diarahkan untuk mengidentifikasi stakeholder yang dianggap penting dan berpengaruh, dan perhatian perusahaan akan diarahkan pada stakeholder yang dianggap bermanfaat bagi perusahaan. Mereka yakin bahwa stakeholder ini yaitu teori yang mengabaikan
pengaruh masyarakat luas, yaitu terhadap penyediaan informasi dalam pelaporan keuangan. Dan di sini ada perkembangan teori stakeholder, diawali dengan berubahnya bentuk pendekatan perusahaan dalam melakukan aktivitas usaha, yaitu menurut Lesmana dan Tarigan pada tahun 2014. Menjelaskan terdapat dua bentuk dalam pembedaan pendekatan stakeholder, yaitu Old Corporate Relationship dan New Corporate Relationship. Perbedaan yang mendasar dari kedua pendekatan tersebut terlihat dari segi penekanan bentuk pelaksanaan aktivitas perusahaan. Pendekatan yang muncul banyak konflik bagi perusahaan dikarenakan perusahaan secara tidak langsung memisahkan diri dengan para stakeholder, yaitu baik yang berasal dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan. Hubungan perusahaan dengan internal stakeholder dibangun berdasarkan konsep kebermanfaatan bersama, sedangkan hubungan dengan stakeholder di luar perusahaan bersifat fungsional yang bertumpu pada kemitraan. Perusahaan tidak lagi mengeksklusifkan dirinya kepada para stakeholder, sehingga dengan pola hubungan semacam ini, arah dan tujuan perusahaan bukan lagi berorientasi pada penghimpunan kekayaan sebesar-besarnya, namun lebih kepada pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa teori stakeholder merupakan suatu teori yang mengatakan bahwa keberlangsungan suatu perusahaan tidak terlepas dari adanya peran stakeholder, baik dari internal maupun eksternal, dengan berbagai latar belakang kepentingan yang berbeda dari setiap stakeholder yang ada. Salah satu variabel yang dimiliki hubungan dengan teori stakeholder adalah variabel corporate social performance. Penerapan corporate social performance dapat menjadi strategi perusahaan untuk memengaruhi kepentingan dari para stakeholder akan diinformasikan non-keuangan perusahaan terkait dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari aktivitas perusahaan. Semakin baik penerapan corporate social performance oleh perusahaan akan membuat stakeholder memberikan dukungan penuh terhadap perusahaan atas segala aktivitasnya yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan mencapai laba yang diharapkan, dan juga meningkatkan kesejahteraan bagi karyawan, pelanggan, dan masyarakat lokal, sehingga diharapkan menjalin hubungan yang baik antara perusahaan dengan lingkungan sekitar. Pihak stakeholder internal turut berperan aktif dalam mengelola manajemen perusahaan, agar dengan keikutsertaannya dalam mengelola manajemen mengetahui dan meningkatkan mutu pengetahuan di dalam organisasi itu sendiri, sehingga dapat meningkatkan kinerja manajemen. Dengan meningkatkan kinerja manajemen akan mempengaruhi stakeholder eksternal, sehingga stakeholder eksternal yakni bahwa perusahaan tersebut bisa bersaing dalam era globalisasi seperti saat ini, serta dapat tercapainya tujuan perusahaan. Demikian penjelasan ringkas dari saya mengenai stakeholder teori. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.